Oke, sudah Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Rifki Ismail PhD. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Rahmat Hakim SHI MMA, dan Ibu Moderator Bu Rahmi Amalia CME, dan seluruh peserta webinar kita pada pagi hari ini. Alhamdulilladzi yadhkuru man dzakara wa yujibu man da'a wa yaghfiru liman istaghfara wa yatubu man taba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, pun menambah kesehatan kita di webinar ini. Ya, walaupun jauh kita mendengarkan hati di acara webinar ini. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang pertama kami persilakan sambutan dari Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Rahmat Hakim SHI MMA. Pada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Novi Rifai selaku MC pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rifki Ismail, ya, selaku praktisi dan juga akademisi, ya, kami ucapkan selamat datang, Prof, di program studi ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih. Beliau adalah bisa dibilang orang yang unik karena beliau selain praktisi juga akademisi, ya, karena banyak tulisan publikasi beliau itu di Q1, Q2 begitu. Jadi bolehlah kami untuk kalau dalam bahasa Jawa itu ngangsuk kaweruh gitu ya. Jadi menimba ilmu, ya, dari Prof. Rifki Ismail, dan juga ini yang hadir pada hari ini adalah mahasiswa, Prof. Jadi ada yang semester 2, ada yang semester 6 dan juga 8. Kami harapkan mungkin ada beberapa hal penting, ya, terkait dengan bank syariah dan juga di masa pandemi dan juga di masa mendatang. Alhamdulillah jumlah mahasiswa kami sudah sekitar kurang lebih 500 sampai 600-an, Prof. Jadi mohon dukungan dan juga doa dan lain sebagainya supaya terus berkembang program studi ini, ya, dan juga semoga mahasiswa kami itu dapat belajar dengan baik dan juga menjadi orang yang bermanfaat begitu, ya. Jadi setelah lulus, tak lupa juga kami ucapkan salam dari Pak Dekan Fakultas Agama Islam, Prof. Tobroni. Mohon maaf beliau belum bisa datang karena bertepatan jam sekarang ini itu ada yudisium. Jadi siap. Di pimpinan fakultas belum dapat hadir, walaupun beliau antusias sekali untuk tolong sampaikan salam kami kembali, Pak, untuk beliau. Insya Allah kami sampaikan kembali begitu. Jadi itu sekilas, ya, pendahuluan atau sambutan dari kami, khususnya program studi ekonomi syariah secara umum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih atas kesediaan Prof. Rifki Ismail untuk hadir, untuk memberikan kami ilmu pengetahuan khususnya sekarang dan juga di masa mendatang. Kami harap dengan agenda ini mahasiswa itu bisa form dia untuk menjadi sarjana ekonomi syariah begitu, Prof. Jadi itu sebenarnya prospeknya bagaimana dan lain sebagainya.
sebagainya. Jadi dia bisa percaya diri, saya loh sarjana ekonomi syariah dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan banyak hal yang dijelaskan oleh Prof. Ismail. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan juga atas kehadiran juga adik-adik mahasiswa dan juga tamu undangan partisipan dari luar kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas sambutannya. Kemudian melangkah kepada acara inti kita pada pagi hari ini. Akan saya serahkan kepada Ibu Rahmi Amalia, SEME. Beliau alumni S1 dari Medan, UIN Medan, dan S2 dari UGM. Saya persilakan kepada Bu Rahmi untuk memandu acara. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Nafi selaku Master of Ceremony. Saya ambil alih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk semua audiens yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Rifki Ismail, PhD, yang sudah bersedia hadir pada acara kita hari ini menjadi pembicara ya Pak. Kemudian juga yang terhormat kepada Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Ahmad Hakim, MMA, yang tadi sudah memberikan kata sambutannya, kemudian juga yang terhormat kepada Master of Ceremony, Bapak Novi Rifai MA, yang sudah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada hari ini, dan selamat datang kepada teman-teman audiens yang berasal dari mahasiswa EKOS atau Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian juga ada juga di sini yang hadir dari S3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sedang hadir di sini, yang kemarin juga sudah ikut dari acara Bapak, dan teman-teman lainnya yang juga bergabung di sini. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Rahmi Amalia dan saya dosen dari Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya selaku moderator ingin sebelum kita ini ya masuk ke acara inti kita, sebelum kita mendengarkan pembicara untuk membagikan ilmunya kepada kita, di sini saya ingin memperkenalkan beliau sedikit lebih dalam melalui profil beliau yang sudah saya angkum di sini ya. Pembicara kita pada kajian keuangan syariah kali ini merupakan sosok yang luar biasa. Beliau ialah Bapak Rifki Ismail, PhD. Beliau lahir pada bulan November tahun 1973. Kemudian juga beliau merupakan seorang akademisi aktif, sangat aktif sekali. Kemudian beliau juga regulator keuangan syariah global seperti yang ada di flyer kita ya. Nah, kemudian beliau ini merupakan dosen di universitas-universitas ternama di Indonesia, seperti di Universitas Islam Tazkiyah yang ada di Bogor, kemudian juga Institut Pertanian Bogor, di UI, Unair, Paramadina, dan Trisakti. Wah, banyak sekali ya. Semoga kami para akademisi ekonomi syariah di sini, dosen-dosen EKOS juga bisa mengikuti jejak beliau. Bapak. Amin. Amin. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ, ternyata beliau juga sangat aktif untuk menghasilkan produk penelitian, gitu ya. Ini patut dicontoh untuk kita sebagai akademisi. Mulai dari buku-buku yang sudah banyak terbit, kemudian juga jurnal dan artikel yang sudah melanglang buana di jurnal yang sangat terakreditasi ya, mulai dari Sinta dan yang udah Q1, 2, 3 gitu ya, Prof. Aman. Dan, aman. Kemudian mungkin teman-teman audiens nanti bisa lebih jelas melihat hasil karya ilmiah dari beliau itu di internet. Ya. Barangkali bisa menjadi referensi kalau nanti mau membuat karya ilmiah menjadi referensi-referensi yang paling kredibel ya dari karya-karya ilmiah beliau ini. Nah, beliau juga merupakan wakil ketua bidang perdagangan, investasi dan fiskal di IAEI atau kita sebutnya Ikatan Ahli Ekonomi Islam yang diketuai, yang ketua umumnya merupakan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang merupakan Menteri Keuangan kita ya. Nah, supaya tidak berlama-lama untuk menerima ilmu dan wawasan beliau yang sangat luar biasa ini, marilah kita
lebih mengenal beliau dari bagaimana pemikiran beliau dari kajian kita hari ini mengenai kinerja keuangan syariah global di masa pandemi dan arah industri ke depannya. Kepada Bapak Rifki Ismail PhD, saya persilakan dengan segala hormat. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Rahmat, kemudian Ibu Rahmi, Pak Novi, tadi ada juga Pak Fadil. Ini teman-teman saya semua, alhamdulillah. Juga mohon maaf mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini juga. Saya sebut mungkin anak-anak mahasiswa, kalau masih S1 mungkin seumur anak-anak saya juga. Tapi saya senang sekali alhamdulillah bisa dapat kesempatan, ya mungkin sharing, saya bukan mengajar, sharing tentang bagaimana perkembangan keuangan syariah global. Ya nanti insya Allah kita kaitkan juga dengan keuangan syariah Indonesia. Juga tadi dititipkan oleh Pak Fadil, tolong bisa dimotivasi anak-anak S1. Saya alhamdulillah senang sekali. Pertama, saya support dan sangat bangga dengan UMM, ya, Universitas Muhammadiyah Malang, karena mahasiswanya banyak, ya, dosen-dosennya cerdas-cerdas. Selamat Anda bisa belajar di kampus ini. Alhamdulillah, ini bagus. Ya. Kalau belajar ekonomi syariah tentu kita tidak hanya mendapatkan manfaat dunia, tapi insya Allah mendapatkan manfaat akhirat. Ya, itu yang harus kita ingat. Ya. Jadi kita tidak semata-mata hanya mencari manfaat dunia saja. Ya. Harus yang sesuai dengan akidah kita. Dan yang sekarang malah lebih besar lagi bahwa sekarang dunia diberi pelajaran yang berharga oleh Allah dengan adanya pandemi, dan banyak sekali praktek-praktek ekonomi dunia ini yang dalam tanda kutip dipaksa ikut dengan sistem syariah. Nanti kita akan lihat itu bagaimana. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Aman. Aman, alhamdulillah. Soalnya tadi saya lihat kok Bu Rahmi nggak bergerak, jangan-jangan ada sinyalnya terputus gitu. Jadi kembali ke yang tadi, ternyata kondisi pandemi atau kondisi krisis ekonomi sekarang ini, ya kalau kita bilang karena PDB belum positif, ya selagi PDB masih negatif itu secara umum masyarakat sepakat dalam ini, ya dalam ilmu ekonomi itu disebut krisis ekonomi. Kalau 2 kuarter negatif artinya sudah krisis sebelum dia nanti positif lagi. Jadi kembali ke yang tadi, jadi insya Allah Anda semangat belajar ekonomi keuangan syariah, ya di bidang apapun, mau di bidang bank syariah, non bank syariah, pasar modal syariah, terserah. Bahkan tidak harus keuangan, ya mungkin mau industri halal boleh, pariwisata halal, semua aspek ekonomi sosial yang terkait dengan Islam itu insya Allah berkah dan bisa menjadi ladang dakwah, ladang amal kita bersama. Jadi terima kasih nanti perkenalannya Bu Rahmi. Jadi kalau sebenarnya kalau saya boleh juga cerita sedikit latar belakang, betul saya ngajar, kemudian juga regulator, kemudian juga saya anggota Dewan Syariah Nasional, anggota DSN MUI. Sekarang lagi ditugaskan di Malaysia. Ada yang pernah dengar IFSB? IFSB ada yang pernah dengar? IFSB, nanti boleh lihat di websitenya. Itu lembaga internasional yang mengeluarkan standar untuk pasar modal syariah, perbankan syariah, sama takaful. Itu yang mengeluarkan standar, acuannya itu adalah IFSB kalau bahasa Indonesianya, kalau Inggrisnya kan IFSB. Saya ditugaskan di sana, jadi orang nomor 2 di sana. Anggotanya di IFSB itu ada 187 dari 57 negara. Jadi 57 negara itu IFSB itu banyak, dan itu jadi salah satu kebanggaan pelaku keuangan syariah global memiliki IFSB. Karena ada satu lembaga standar untuk keuangan syariah, ya, dan dia anggotanya tadi dari 57 negara, total anggotanya ada 187 ya, anggotanya. Jadi bank sentral, kenapa disebut anggota? Jadi kan ada bank sentral, ada otoritas, macam-macam.
Baik, mungkin kita bisa lanjut mulai aja ya. Saya mohon izin. Ini slide Bu, tolong di-mute dulu, Bu. Nah, itu baik. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, ya ini saya akan sedikit cerita ya tentang bagaimana kondisi keuangan syariah global dan ke depannya. Nah, jadi kita lihat keuangan syariah global ini. Nah, jadi ini kalau kita lihat, ini adalah berdasarkan publikasi IFSB tahun lalu. Ini dipublish 2020 berdasarkan data 2019. Ini sebenarnya sudah merefleksikan pandemi. Yang terbaru nanti insya Allah keluar bulan depan. Ya, insya Allah kita malah mau mengeluarkannya bulan depan 2021. Itu berdasarkan data 2020. Nah, ini kita publikasi, tapi itu belum publish karena kan kita masih di bulan Juni ya, nanti Juli baru keluar yang terbaru. Jadi, tapi laporan ini pun sudah merefleksikan bagaimana peta keuangan syariah global saat ini, ya. Jadi berdasarkan data dan publikasi ini, bank syariah di Gulf ya, di timur apa namanya GCC itu Gulf Cooperation Countries ya, di Timur Tengah itu masih mendominasi 45% pangsa pasar perbankan syariah global. Jadi walaupun Indonesia pangsa pasarnya sudah cukup besar ya, di domestik misalnya sudah hampir 7% di domestik, tapi kalau di ranah global memang bank-bank syariah di Timur Tengah seperti Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, itu dari sisi nilai itu yang paling mendominasi pangsa pasar perbankan syariah global ya. Nah, jadi itu secara negara. Bagaimana kalau secara sektor? Ya, perbankan syariah mendominasi 72% dibandingkan pasar modal syariah 22%. Ya. Kemudian yang non bank ya seperti mutual fund dan takaful itu kecil. Nah, jadi kalau kita lihat petanya di sini, tabel maksudnya ya GCC itu masih mendominasi 45,4%, kemudian Asia Timur, Timur Tengah dan Asia Selatan, Afrika, yang lain itu masih kecil-kecil. Nah, jadi memang kalau kita lihat ini peta keuangan secara global memang ada di Timur Tengah. Ya, itulah yang mendominasi dan mendrive, artinya menentukan arah perkembangan keuangan syariah global. Nah, apanya dari keuangan syariah yang paling dominan masih perbankan syariah, ya dibandingkan sektor keuangan syariah lain. Kemudian berapa nilainya? Total aset keuangan syariah ya 2019 itu 2,44 triliun dolar. Tahun ini, nah jadi memang laporannya baru keluar tahun depan, tapi karena saya di IFSB saya tahu angkanya. Jadi insya Allah berdasarkan publikasi nanti bulan depan ya total aset keuangan syariah global nanti 2,7 triliun. Itu data yang akan keluar Juli nanti. Memang belum dipublish, saya sudah tahu angka. Insya Allah, karena ada draftnya kan, draft laporannya kan saya baca. Jadi pertumbuhan masih tumbuh secara global. Ya. Angka sementara yang kita hitung sekitar 12%, ya, dengan nilai total aset tadi 2,7 triliun dolar. Jadi kalau kita lihat 2017 2,05, 18 2,19, 19 2,4, 2020 nanti 2,7 triliun. Nah, jadi insya Allah apa pesannya di sini? Keuangan syariah global masih tumbuh. Padahal ekonomi global sudah krisis secara total. Kenapa? Karena pandemi. Pesan yang kedua adalah ternyata ketahanan. Ya, tidak hanya tumbuh, ini juga menunjukkan ketahanan keuangan syariah di tengah pandemi. Jadi perbankan syariah, pasar modal syariah, non-bank syariah, ya koperasi, takaful, dan lain-lain itu relatif masih survive gitu. Resilience kalau dalam bahasa akademiknya, ketahanannya. Dia tahan terhadap krisis, walaupun kalau kita itu kan berdasarkan data global dan itu fakta yang kita temukan. Tapi kalau kita lihat individu mungkin ada dan pasti ada ya, misalnya bank syariah di negara tertentu yang sudah tutup misalnya, atau usaha syariah yang sudah tutup mungkin aja ada. Tapi secara umum, secara global masih tumbuh. Nah, kita lihat bagaimana share bank syariah ya.
dari total negara-negara yang ada. Jadi perbankan syariah global itu yang 100% dibayangkan ini Bapak Ibu teman-teman. Jadi per negara ya share bank syariah itu 100% di Iran. Jadi intinya pesannya adalah di Iran nggak ada bank selain bank syariah. Semua bank di Iran syariah. 100% pangsa pasar perbankan syariahnya 100%. Yang kedua Sudan juga 100%. Tapi berita yang saya dengar ini kejadiannya sekitar tanggal 9 Juni ya, 9 Juni kemarin ya, 9 Juni kemarin karena saya rapat dengan beberapa rapat di IFSB ya. Kita rapat dengan gubernur-gubernur bank sentral dari negara tadi, ada 26 pendiri. Jadi pendirinya ada 26, tapi tadi negaranya 57 ya. Jadi salah satunya adalah dari ini Bank Sentral Sudan. Mereka bilang kita baru 2 minggu yang lalu berubah. Jadi tidak 100% bank syariah lagi. Dia berubah menjadi dual banking system. Jadi bank konven jalan, bank syariah jalan. Allah Akbar, bilang, aduh sayang juga ya, padahal sebelumnya berdasarkan data 2019 ini ya, publikasi tahun 2020, mereka masih 100%. Ya. Jadi 2 minggu sebelumnya, dari tanggal 9 Juni, mereka bilang, kita sudah tidak 100% lagi, karena kita sudah menjalankan juga sistem perbankan konvensional selain bank syariah. Itulah yang di Sudan. Ya. Saudi hampir 70%. Ya. Setelah di sini, Malaysia lewat dari 40%. Ya. Qatar 30%. Bangladesh aja kalau kita boleh bersaing lah dengan Bangladesh, rasanya kita nggak tertinggal lah dengan Bangladesh gitu ya. Ini udah mau 20%. Memang Indonesia ada di sini ya. Indonesia kita di sini pangsa pasar bank syariah terhadap total ya, terhadap total bank syariah global nih maksudnya ya. Kita itu ada sekitar 10-an persen. Ya. Kalau di domestik tadi kan sekitar mungkin 6,7 atau hampir 7%. Tapi kalau di global kita insya Allah sekitar 10%-an dari total aset bank syariah ya di dunia. Nah, jadi di sini selain itu juga kalau kita lihat ketahanan bank syariah itu meningkat. Jadi di sini ada bank-bank syariah yang rentan juga. Selain memang dia tahan, ternyata ada bank syariah yang masuk kategori rentan terhadap krisis. Ya, jumlahnya bertambah di sini. Ya, bertambah menjadi 13 negara di sini. Ya, dengan aset 1,6 triliun. Jadi tadi dari 2,4 triliun, 1,6 triliun itu termasuk perbankan syariah yang rentan, ya, rentan terhadap krisis. Jadi tidak juga selalu dia imun gitu kan, dia namanya bank mesti ada naik turunnya, walaupun dia bank syariah. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga per negara ini tadi yang sebelah kanan ilustrasinya pangsa pasar ya, yang pangsa pasar memang Iran mendominasi 28, ya, Saudi Arabia 24 dan seterusnya, Malaysia 11. Nah, kita di sini top 5 ya, top 5 jurisdiction ya, tadi Iran, Saudi, Malaysia, UAE dan Kuwait. Nah, kemudian pertumbuhan. Kita lihat pertumbuhan ini tahun 2019 berdasarkan data data 2020 berdasarkan data 2019 ya. Jadi pertumbuhan tahunan total aset 12,7, pembiayaan 5,3 dan simpanan 6%. Bagaimana dengan data konven? Kalau ditanya gitu ya, data konven tentu nggak setinggi ini. Ya. Nah, minimal di Indonesia kalau kita lihat, karena ini publikasi global khusus perbankan syariah ya. Di Indonesia nanti kita lihat ada ininya juga, sectionnya juga. Di syariah masih tumbuh sekitar 12% ya, pertengahan tahun lalu ya, datanya itu, tapi yang konven itu nggak tumbuh sebesar yang syariah, ya bisa sekitar setengahnya kurang lebih yang konvensional. Nah, kemudian kita lihat ternyata dari keuangan syariah global, walaupun tadi dia masih tumbuh, itu kan secara pangsa pasar, secara komponen, ternyata dia juga masih ada tantangan, terutama di tengah krisis keuangan global. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang, di masa pandemi ini Allah memberikan suatu pelajaran bagi manusia untuk
semakin menerapkan prinsip ekonomi keuangan syariah. Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat ini kebijakan-kebijakan ya yang ada di banyak negara ya. Ini berdasarkan survei, ini data asli ini. Bukan apa namanya? Bukan literatur, ini memang data asli ya. Bukan dari sumber kedua, ini sumber pertama kita ambil gitu maksudnya. Dari perbankan ya, pasar modal dan juga asuransi. Apa kebijakan yang terjadi di masa pandemi ya? Ini menunda pembayaran utang ya, dan memberikan keleluasaan bagi para debitur. Bukankah ini syariah? Ya kan? Syariah nih, Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Kita lihat di sini. Dalam Al-Qur'an itu kita diberikan perintah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang. Di sini karena pandemi, ini perintah dari Bank Sentral ini apa namanya? Berikan kemudahan bagi pembayaran utang. Itu juga turunkan suku bunga. Ini termasuk syariah ikut juga. Suku bunga Bank Sentral juga turun untuk memberikan banyak likuiditas di perbankan. Supaya apa? Supaya bank tetap memberikan pembiayaan ke sektor real. Nah, jadi suku bunga ini bahkan sampai minus. Coba. Kalau suku bunga 0, itu kan berarti sudah tidak terjadi riba. Bagaimana suku bunga minus? Artinya yang nabung di bank, ya uangnya bukannya bertambah atau tetap malah berkurang. Misalnya kita nabung di bank 1 juta. Bulan depan tuh nggak 1 juta lagi uang tabungan atau uang simpanan kita. Mungkin sudah turun jadi 900.000 sekian misalnya. Nah, siap nggak manusia? Karena manusia selama ini naruh di bank ya kalau konven dapat bunga, kalau bank syariah ya dapat bagi hasil, dapat margin dan macam-macam gitu ya. Ini enggak, alih-alih dapat tambahan malah minus. Nah, ini. Jadi banyak negara menurunkan suku bunganya. Ini negara-negara kita itu Malaysia, Bangladesh, Pakistan, UAE, UK, Inggris, Kuwait, Oman, Nigeria, Sudan, Turki. Inilah fakta yang terjadi sekarang. Turun semua suku bunga, bahkan ada yang taruh minus. Ya. Kemudian menurunkan GWM. Jadi simpanan bank di bank sentral juga diturunkan. GWM, giro wajib minimum diturunkan seturun-turunnya. Supaya apa? Supaya bank aktif memberikan pembiayaan ke sektor real. Supaya sektor itu bergerak. Ya, karena kalau sektor itu tidak bergerak, nanti nggak ada kegiatan ekonomi. Kalau nggak ada kegiatan ekonomi, nanti banyak yang dipecat. Banyak yang dipecat, terjadi pengangguran. Kalau pengangguran, masalah sosial, masalah keamanan, dan seterusnya. Itu pertimbangan banyak negara. Ya. Kemudian mendiskaun kembali ya surat-surat berharga, termasuk yang syariah, menunda pembayaran utang, merelaksasi dan menyesuaikan indikator makroprudensial, terus memberikan pembiayaan kepada UKM. Nah, ini fakta juga yang saya dengar waktu itu dari Bank Dunia. Jadi kita waktu itu juga diskusi dengan Bank Dunia. Dari sekian kebijakan global yang diidentifikasi oleh Bank Dunia, kebijakan ekonomi ya, mereka rekomendasi yang pertama adalah, kira-kira bisa nebak nggak apa rekomendasi Bank Dunia kepada seluruh negara untuk sektor ekonomi? Mereka bilang ya. Rekomendasi mereka yang pertama, save the humanity. Selamatkan kemanusiaan. Itu bukan turunkan suku bunga, bukan berikan pembiayaan, bukan turunkan rasio-rasio. Itu Bank Dunia bilang selamatkan manusia, katanya gitu. Itu Bank Dunia yang bilang. Jadi benar-benar dia berdasarkan kemanusiaan. Artinya apa? Selamatkan manusia. Jangan sampai ada manusia yang nggak makan. Jangan sampai ada manusia yang nggak kerja, dipecat dari tempat kerjanya, pengangguran, nggak bisa makan, bikin kriminal dan segala macam. Save the humanity, selamatkan manusia. Sampai itulah yang terjadi di masa pandemi. Dan itu bukan omongan kosong, itu memang dari Bank Dunia yang bilang. Real. Ya, real, bukan indikator ekonomi, bukan turunkan suku bunga, bukan. Bank Dunia nggak bilang itu nanti, katanya belakangan. Ini selamatkan nyawa orang dulu, selamatkan manusia. Itu yang mereka rekomendasikan, termasuk di syariah. Bagaimana mendorong UKM, karena UKM ini tenaga kerja banyak yang diserap di sini. Kemudian di banyak ini, apa namanya, sistem pembayaran dimudahkan, kemudian didorong electronic payment, digitalisasi. Untuk asuransi, beban asuransinya dikurangin, premi-premi diturunkan, kemudian menunda bahkan menghilangkan transaksi yang spekulasi dan seterusnya. Nah, kemudian itu tantangan yang secara umum, tantangan spesifik di pasar modal, ya, di pasar modal syariah.
ini ternyata dari sisi investor banyak yang kurang paham terkait pasar modal syariah. Dan banyak juga yang nggak mau invest. Ya. Masih banyak yang belum mau invest dibandingkan yang sudah invest di pasar modal syariah. Bahkan beberapa investor itu masih cenderung investasi di saham ketimbang di sukuk. Ya, kalau mereka disuruh milih. Dan secara umum investor itu lebih senang berinvestasi di instrumen yang risikonya rendah, ya, bukan di risikonya yang tinggi. Bagaimana dari sisi perusahaan, mereka itu masih kekurangan informasi, ya. Lack of company performance information, ya, karena tadi banyak perusahaan yang ditutup, banyak kinerja yang nggak maksimal dan seterusnya. Kemudian perusahaan pasar modal ini sekuritas misalnya, ya, perusahaan penerbit sukuk dan seterusnya, itu cenderung meningkatkan bebannya, tadi utangnya meningkat, itu yang terjadi sekarang, ya. Kemudian atau kewajibannya meningkat sehingga menyebabkan cost-nya meningkat dan profit atau dividen yang dibayar juga menurun. Nah, kemudian nilai perusahaan juga dan produk-produknya itu cenderung menurun, ya. Deterioration. Itulah yang terjadi di masa pandemi. Jadi syariah juga kena, jangan kira walaupun tadi angkanya masih positif, ya, tapi kalau kita trace, kita teliti lebih dalam ternyata ada juga, ya, tantangan-tantangan yang kalau kita bilang, ya, dan bahkan ada beberapa lembaga keuangan syariah yang nggak bisa bertahan. Tapi ini case, bukan secara umum, karena secara umum masih positif, alhamdulillah. Nah, di sisi lain, nih, dampak COVID-19 juga mengganggu aktivitas keuangan. Kemudian ada tantangan dari struktur biaya karena harus melakukan penghematan, ya, rasionalisasi biaya, dan juga ada dampak dari investasi, ya, kepada underlying aset. Nah ini, bagaimana secara ini dampak pandemi ini kita benar-benar kita tanya ke individual negara, ya, bagaimana dampak pandemi terhadap kinerja bank 2019, ya, berdasarkan laporan 2020. Kalau ini data 2021. Ini data asli dari 2021, ya, yang baru kita dapat, ini fresh datanya. Jadi kita lihat di sini ternyata beberapa negara masih tumbuh, ya. Ternyata lihat yang perbankan syariah yang konvensional. Ini masih tumbuh, contohnya Bangladesh masih tumbuh, UAE, ya, Uni Emirat Arab masih tumbuh. Kemudian apalagi di sini nih, Jordan tipis. Qatar masih tumbuh tinggi ini. Kemudian Pakistan tumbuh tinggi, sini 21 miliar dolar naik menjadi 26 miliar dolar. Jadi ini cukup tinggi. Turki juga, Indonesia juga termasuk yang masih cukup tinggi. Ya. Nah, bagaimana Indonesia sekarang di posisi global? Nah, ini tadi faktanya menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia di global tuh masih posisi 18, ya. Kalau di Asia di bawah Iran, Brunei, Malaysia, Bangladesh, di Timur Tengah di bawah Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita cek, kan kita harus cek ini kenapa kalau memang Indonesia dianggap rendah, gitu kan? Apa keunggulan negara lain atau apa yang bisa kita optimalkan? Negara lain memang keunggulannya di sumber daya alam, ya. Seperti negara-negara Timur Tengah, mereka sumber daya alamnya itulah yang mendorong besarnya perbankan syariah mereka. Kemudian ada political intervention, kayak Malaysia dengan Iran, itu memang pemerintahnya. Pemerintah Malaysia yang memang mewajibkan, ini yang saya dengar langsung dari teman-teman Malaysia, ya, pemerintah Malaysia itu mewajibkan APBN-nya 100% di bank syariah. Nah, itu coba teman-teman. APBN-nya pemerintah Malaysia itu wajib ditempatkan, dikelola di bank syariah saja. Itu di Malaysia. Oh, otomatis bank syariahnya besar langsung. Dan ini tidak terjadi di Indonesia. Kalau Iran apalagi, ya, terlepas dari Iran dia mazhabnya Syiah, ya. Dia berbeda dengan banyak negara Asia yang lain, ya. Nah, dia mazhabnya Syiah, tapi pemerintahnya memang juga meminta seluruh bank yang ada di Iran itu syariah. Kemudian skala ekonomi Qatar, Oman, tadi skala ekonominya memang tinggi, artinya perolehan uangnya dari sumber daya negerinya tinggi, jumlah penduduknya rendah, sedikit, ya, jumlah penduduk. Jadi otomatis skala ekonominya tinggi, akselerasi ekonomi juga tinggi. Nah, Indonesia kan didominasi oleh dana domestik, ya.
sekarang pendekatan kita tuh bottom up, tapi sekarang sudah top down, alhamdulillah. Nah, kita kekuatannya di populasi, jumlah orang ya. Dan kita akselerasi ekonominya sedang-sedang saja. Nah, sekarang kalau kita lihat per bank. Nah, kita lihat per bank misalnya ya. Ini berdasarkan ini kita ambil dari asesmen teman-teman MES ini. Ya, total aset perbankan syariah Indonesia ini ya. Perbankan bukan perbankan syariah, perbankan Indonesia ya. Nah, BSI nanti akan ada di daerah sini nih ya. Pramerger di sini nih. Jadi posisinya dibandingkan bank-bank konvensional yang lain, kita ada di sini nih bank syariah merger. Nah, kemudian kapitalisasi pasar syariah global ya. Nah, ini ternyata masih didominasi oleh Al Rajhi, Kuwait Financial House, Uni Emirat Arab ya, Emirates Islamic Bank dan seterusnya. Nah, Indonesia cita-cita kita kalau Bank Syariah Indonesia ini kan sudah berjalan bulan Februari, sekarang dia menduduki ranking 7 nasional, ya harapannya dia menjadi ranking top 10 dunia. Katanya 2024 atau 2025 ya. Indonesia diharapkan sudah masuk BSI ya, masuk top 10 di perbankan syariah global. Nah, itu insya Allah kita aminkan ya. Ini BHP ya, BHP, Bank hasil merger ini singkatannya. Pokoknya bank hasil ini merger ya. Ini kita ada di sini harapannya ya. Nah, kemudian ini kinerja ini secara singkat nih masih tumbuh ya. Total aset masih tumbuh. Kemudian total perbankan konvensional memang tumbuh juga tapi tidak secepat kita walaupun agak melambat kalau lihat di sini ya. Jumlah perbankan syariah memang agak melambat, tapi jumlah total aset, pembiayaan dan simpanan masih tinggi, masih positif. Nah, kalau kita lihat tantangan, gimana supaya keuangan syariah kita bisa bersaing sama global? Tadi kan kita ingin dia masuk top 10. Ternyata ada tantangan-tantangan klasik dan tantangan-tantangan terkini ya yang harus diatasi. Nah, misalnya literasi pemahaman publik ini selalu aja pemahaman gitu. Jadi publik kalau ditanya keuangan syariah tahu dia. Tapi udah punya rekening bank syariah. Nah, itu lain cerita. Pernah dengar bank syariah? Pernah. Tapi dapat pembiayaan bank syariah belum tentu. Nah, itu misalnya ya. Tahu sukuk, nah itu lebih jarang lagi ketimbang perbankan syariah. Boleh dicek nanti sama orang lewat. Tanya aja dengan orang lewat. Nah, itu literasi pemahaman publik terhadap ekonomi syariah. Nah, fokus kita masih UKM, retail consumer, dananya juga masih dana retail ya. Nasabahnya masih banyak yang rasional membanding-bandingkan dengan konven. Ya, kemudian kita masih tergantung kepada induk mayoritas bank-bank syariah karena memang dimiliki oleh induknya konvensional ya. Produk dibilang masih banyak terbatas, ya inovasi juga. Dan masih ada persepsi masyarakat bilang bahwa bank syariah itu bank second class. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini sejak banyak inovasi sekarang sudah enggak lagi. Ya mudah-mudahan tantangan klasik ini udah bisa sedikit demi sedikit kita atasi. Nah sekarang tantangan terkini nih yang klasik belum selesai, yang terkini sudah ada lagi digitalisasi. Nah yang harus didigitalkan tuh sistem, produk, lembaga harus didigitalkan. Ya. Kemudian integrasi keuangan komersial dan sosial syariah. Jadi sejak 3-4 tahun terakhir keuangan sosial itu semakin didorong. Ini juga dampak pandemi, masyarakat dunia lebih peduli kemanusiaan dan banyak dana-dana sosial yang dihimpun ya. Dana charity kalau bagi yang non muslim di negara lain ya. Mereka bilang kan dana kemanusiaan, dana sosial, dana charity. Kalau Islam tentu semua dana tabaruk lah. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah dan segala macam. Dan itu menjadi suatu target utama juga ya bagi banyak negara-negara untuk mengoptimalkan sumber keuangan sosial Islam untuk menolong masyarakat ya. Perluasan model ekonomi halal, sinergi dengan lembaga keuangan sosial, manfaat lingkungan ya, ekspansi ke luar negeri, optimalisasi pasar keuangan syariah, pembiayaan proyek nasional, internasional. Ini banyak tantangan terkini. Ya, bagaimana mengupgrade intelektual, ini alhamdulillah acara ini saya sangat apresiasi. Karena nanti mahasiswa dapat informasi bagaimana yang terjadi di Indonesia, bagaimana yang terjadi di global, ya. Keuangan syariah ini di global bagaimana sih? Apakah survive, ataukah tidak bertahan, ataukah collapse, dan segala macam. Nah, ini kita bisa cerita. Ya.
Nah, apa saja risiko-risiko yang ada sekarang karena pandemi? Ya, ini karena pandemi. Ini secara umum ya, di Indonesia dan di global juga sama. Ada risiko-risiko baru. Ya. Pertama, risiko transformasi ekonomi dan keuangan syariah. Nah, jadi ini disepakati oleh banyak negara. Ya, banyak negara sudah sepakat bahwa karena pandemi ini, ekonomi dan keuangan harus bertransformasi. Apa yang ditransformasi? Pertama, bisnisnya. Nggak boleh pakai model-model lama lagi. Masih ketemu fisik, ya. Transaksi masih manual, apa-apa di print, apa-apa pakai kertas. Nah, itu udah nggak begitu lagi. Ya. Bahkan sudah tidak pakai internet secara fisik gitu ya, pakai laptop gitu. Sekarang sudah pakai handphone, bahkan lebih dari handphone. Ya. Artinya sekarang transaksi itu model bisnis, transaksi bisnis itu harus dirubah modelnya ya. Modelnya berubah sekarang. Jadi misalnya tadi virtual market, pemasaran itu virtual sekarang ya. Deal virtual sekarang. Meeting virtual, kayak kita webinar virtual, dosen ngajar virtual. Sekarang udah model bisnisnya udah berubah termasuk keuangan syariah. Ya, ekonomi keuangan syariah juga berubah. Yang kedua teknologi. Nggak bisa teknologi yang masih mengandalkan pertemuan, teknologi yang masih mengandalkan sistem manual, nggak bisa lagi. Semua sudah harus digital. Bahkan mata uang sudah ada yang mau mendigitalkan mata uang ya. Transformasi SDM. Jadi ini secara umum manusia pun harus bertransformasi. Bukan lembaga keuangan, kegiatan ekonomi maupun sistem teknologinya, tapi manusianya juga. Mungkin anak-anak yang mahasiswa ini sangat update ya, milenial, wah itu cepat. Tapi bagaimana dengan generasi orang tua Anda, generasi kakek neneknya? Coba cek kalau ada ini, Mbah, coba Mbah kirim WA, kira-kira Mbah atau ininya apa namanya, kakek neneknya bisa nggak? Mbah tolong cek di Google, wah coba cek. Nah, termasuk generasi yang orang tua ya, bapak ibu. Mungkin sebagian sudah melek, tapi mungkin masih banyak yang nggak update dengan teknologi. Nah, transformasi. Nah, ini transformasi SDM itu mulai dari manusia termasuk mahasiswa, dosen, bankir syariah, pemerintah, ulama, ahli hukum, semuanya bertransformasi. Artinya transformasi pengetahuan, transformasi skill, transformasi hubungan sesama manusia. Nah, gitu-gitu tuh, mekanisme silaturahmi, semua berubah. Nah, itu transformasi pasca pandemi yang terjadi karena pandemi. Ya. Nah, kemudian risiko faktor non ekonomi. Dulu sebelum pandemi orang nggak peduli dengan yang namanya ekonomi kesehatan. Coba ada nggak health economic, pernah dengar nggak? Ekonomi kesehatan. Ternyata yang namanya risiko krisis ekonomi biasanya itu karena keuangan. Krisis moneter 97, krisis keuangan global 2008, kemudian krisis pasar modal mungkin dulu, krisis saham 1929 dan macam-macam krisis yang kecil-kecil itu. Itu karena keuangan, karena nilai tukar, karena perbankan. Nggak ada yang mengira ya, karena makhluk kecil, karena yang disebut corona itu, ya, walaupun banyak orang berdebat, ada yang bilang bakteri ya segala, tapi terlepas dari isu itu, ini hanya karena makhluk, kalau itu pun bisa dibilang karena virus itu berdasarkan biologi bisa disebut makhluk hidup, bisa juga disebut bukan makhluk hidup. Itu namanya virus. Kalau dibilang makhluk hidup dia berkembang biak, kalau dia dibilang tidak makhluk hidup dia mati. Dia bisa mati itu. Artinya mati. Kalau bahasanya mati suri, artinya dia tidak melakukan aktivitas kehidupan karena lingkungannya tidak mendukung. Tapi ketika lingkungannya mendukung, hidup lagi dia. Nah, itulah virus. Itu namanya virus. Itu kekuasaan Allah. Itu lagi-lagi manusia itu nggak ada artinya. Kalau Allah mau berkehendak, habislah semua manusia ini. Kalau diberikan pelajaran oleh Allah, selesai ini semua. Cukup dengan entah yang disebut ini makhluk hidup atau makhluk mati ya. Bisa hidup bisa mati, dia entah gimana kalau dia bisa hidup bisa mati, gimana membuat dia mati? Kan gitu pertanyaannya ya. Dibilang mati, emang dia mati. Tapi kalau lingkungannya mendukung, dia hidup lagi. Lalu terus mematikan dia secara permanen gimana caranya? Nah, itu hanya Allah yang tahu itu, benar.
Hanya Allah yang tahu, karena Allah yang menciptakan makhluk hidup. Jadi akhirnya manusia itu diberi kesadaran ada ekonomi kesehatan. Nggak pernah itu dulu orang bicara kesehatan itu dihubungkan dengan ekonomi. Nggak ada. Nggak ada orang menduga krisis ekonomi terjadi karena kesehatan. Nggak ada pernah menduga sebelumnya. Selalu nilai tukar, ada bank yang tutup, segala macam. Dan juga sosial masyarakat. Ya. Nah, ini juga digitalisasi jangan dianggap ini satu-satunya macam dewa. Semua digital, semua digital. Ini adalah solusi semua. Enggak juga. Enggak juga. Gitu ya. Kita harus waspada. Ya. Jadi, digitalisasi kegiatan ekonomi. Nah, itu ada risikonya juga. Ya. Biar bagaimanapun, interaksi itu tetap harus. Ya. Digitalisasi keuangan dan pasar keuangan memang deal bisa secara digital, mungkin ya komunikasi digital, tapi pada saat-saat tertentu pertemuan itu masih dibutuhkan, ya. Karena kita manusia itu nggak bisa kecuali ketemu, ya. Mau nggak ini kalau yang masih single mau nggak nikah tapi calonnya hanya dilihat virtual gitu, lihat di monitor aja calon istri atau calon suaminya. Coba tanya dengan diri sendiri, mau nggak? Setelah ketemu berapa kali gitu tiba-tiba langsung akad nikah. Nah, kita manusia, kita kan bukan robot gitu. Nah, kemudian juga bagaimana menjalin rasa kedekatan dosen sama mahasiswa. Karena ada pertemuan orang tua dengan anaknya. Kan ada pertemuan kakak dengan adiknya. Ya karena pertemuan fisik ya. Walaupun sekarang tentu ada ketentuan ya, pertemuan fisik nggak bisa, harus ada prokes kalau istilah orang ya. Jadi mungkin ketemu dengan dosen virtual dulu. Insya Allah nanti kalau sudah memungkinkan, pasti ya, insya Allah sudah nggak ada pandemi, pasti normal lagi. Nanti insya Allah akan pertemuan fisik lagi. Nah, gitu. Karena kita manusia. Digitalisasi sistem pembayaran, produk, dan jasa. Nah, risiko yang berikutnya adalah risiko cyber. Apa maksudnya di sini? Kalau semua sistem ekonomi itu sudah didigitalkan, kemudian ada penjahat ya dalam tanda kutip ya, penjahat digital yang mengganggu sistem digital, selesailah semua. Ya, misalnya diganggu ada misalnya ya gangguan internet. Ada satu negara Indonesia semua digitalkan, transportasi digital, kesehatan digital, pendidikan digital, semua digital. Terus itu ganggu aja internetnya. Hilangkan koneksi internet di Indonesia 1 jam saja. Kira-kira kolaps nggak negara itu? Kolaps. Transportasi nggak jalan. Kenapa? Sinyal nggak ada. Nggak bisa pesan transportasi online. Kenapa? Sinyal nggak ada. Internetnya putus se-Indonesia misalnya. Kenapa? Karena ada hacker. Karena ada gangguan dari ini, cyber. Wah, karena sudah terkoneksi tadi. Cyber tadi dia terkoneksi. Nah, jadi kalau ada penjahat digital, wah selesailah. Nah, itu kita harus waspada. Nah, kemudian risiko karena sistem ekonomi itu terintegrasi. Itu tidak ada batasan-batasan negara lagi nanti, batasan keuangan semua bebas. Ya, satu dunia itu dalam satu platform. Nah, itu yang harus ada plus minusnya ya. Nah, risiko syariah bagaimana? Khusus risiko syariah. Nah, tentu tidak ada transaksi fisik. Nah, tidak ada deal secara fisik. Kalau secara klasik namanya transaksi ijab kabul. Secara syariah ketemu fisik salaman. Itu secara syariah harus disesuaikan ya. Deal ya, negosiasi, market juga semua digital. Nah, kemudian ini bagaimana kinerja ini juga dari data dari MES ya. MES yang dapat update dari bank-bank syariah. Ya, saya ngambil dari teman-teman MES di sini ternyata kinerja perbankan insya Allah masih cukup positif di sini ya. Perbandingan rasio biaya terhadap income bank syariah dengan kompetitornya. Ini kalau dibilang bank konvensional ya. Jadi ini insya Allah yang hijau-hijau ini yang syariah ya ini masih positif ya, masih kompetitif. Kemudian manajemen risikonya ini juga masih terkontrol yang syariah ya dibandingkan induknya di sini. Nah, kemudian penetrasi Indonesia dibandingkan negara lain ya. Nah, suku korporasi contohnya memang dibandingkan negara lain masih paling tinggi Malaysia ya. 135 miliar dolar, ya, 72%. Setelah itu Saudi dan seterusnya. Nah, kemudian digital juga masih head to head lah Indonesia untuk bank konvensional dan bank syariah. Nah, ini digitalisasi tadi kita bicara ya.
Jadi era sekarang dan era ke depan. Tadi kan kita bicara ke depan bagaimana, ya. Tadi kuncinya adalah akan ada transformasi bisnis, transformasi teknologi, dan transformasi manusia. Yang dibilang manusia ya semua yang merasa manusia akan bertransformasi. Apakah dia mahasiswa, apakah dia anak SD, apakah dia emak-emak, apakah dia ulama, apakah dia pejabat negara, semuanya. Semua akan bertransformasi. Transformasi dalam arti menyesuaikan dengan dunia yang baru. Nah, jadi ekonomi digital akan semakin menguat, ya. Teknologi finansial. Kalau ditanya, ya apakah sudah ada bank digital? Apa bedanya digital banking dengan digital finance? Ya. Jadi yang sekarang mengemuka itu banyak digital finance. Jadi mekanisme keuangannya yang sudah didigitalkan, tapi digital bankingnya belum. Di digital banking itu memang banknya benar-benar digital, semuanya digital. Ya, kalau ibarat manusia, ya memang dia robot gitu, dia bukan manusia, dia robot. Jadi artinya memang full 100% itu digital. Jadi kalau bank digital itu memang dia tidak ada kantor, ya kan, tidak ada pertemuan fisik. Nasabah semua transaksi digital, pengawasan digital, pemberian pembiayaan digital nggak ada, karena memang dia full digital. Nah itu nanti akan sudah adakah? Sudah ada, banyak. Kalau dibilang banyak belum. Di mana daerahnya? Inggris banyak. Ada beberapa, 3 atau 4. Ada Sterling Bank. Namanya juga lucu-lucu. Ada yang disebut Sterling Bank, ada yang disebut e-bank. I aja, nama huruf I. Digital Bank. Oh, kok namanya lucu nih gitu kan. Kemudian di Luxembourg, di Jerman sudah ada Islamic Digital Bank, sudah mulai itu kemarin saya lihat, sudah muncul di Luxembourg. Jadi bank digital syariah sudah muncul, ya. Nah itulah eranya itu sekarang. Syariah juga sudah catch up dengan perkembangan teknologi dan menghadirkan bank digital, ya. Model bisnis dan pengembangan tadi harus berubah model bisnisnya, peluang dan tantangan pasti ada. Artinya apa? Siapa yang tidak bisa bertransformasi tentu akan keluar dari ekosistem. Keluar dia otomatis dari ekosistem. Nah, ini apa yang sudah terjadi, ya. Nah, ini ekonomi digital meningkatkan, ya, bisa meningkatkan 150 juta nasabah bank syariah baru. Ini berdasarkan estimasi Fintech Singapura 2018, ya, untuk yang tahun ini. Jadi nasabah itu dari ini banyak kegiatan keuangan, ya, dari perbankan, karena improve consumer journey, proses nasabah lebih mudah, lebih cepat, gitu ya. Asuransi biayanya lebih murah, gitu kan. Aset manajemen banyak pilihan dan seterusnya. Nah ini jadi revolusi fintech ini memang menyebabkan meningkatnya nasabah-nasabah bertransaksi di lembaga keuangan termasuk di syariah. Nah ini juga kalau misalnya diterapkan fintech, ya, itu fintech itu akan mengawinkan teknologi dan keuangan, bergabung dia di dalam diterima manfaatnya. Tadi kita bicara risiko kan, manfaatnya tentu ada. Ya produk keuangan syariah berbasis TechFin, ya, kualitas layanan dengan TechFin jadi lebih mudah, lebih cepat, gitu kan. Risiko, kalau bicara risiko tergantung. Ada pengamanan yang ketat, ya, ada yang masih bisa dijebol, kadang sudah ketat pun manusia ada aja yang bisa jebol. Jadi memang harus selalu dimonitor, harus selalu ditingkatkan. Bagi pelaku usaha tentu mitigasi moral hazard, ya, niat buruk, itu bisa termitigasi karena secara digital sekarang meningkatkan efisiensi modal, resilience, ya, ketahanan operasional, inklusi keuangan Islam. Jadi tidak perlu Basnas juga, diskusi kita dengan Basnas, sekarang lebih mudah teman-teman Basnas itu menjangkau daerah-daerah yang jauh karena pakai digital untuk menyalurkan dana-dana sosial Islam, ya, memperlancar arus informasi. Bagi industri, pangsa pasar bisa lebih besar, ya, karena nggak ada batasan negara, ya, meningkatkan penerimaan publik terhadap keuangan syariah, meningkatkan kontribusi ekonomi syariah. Ini kesimpulan, ya. Jadi risiko keuangan syariah itu ada, terutama setelah pandemi. Jadi tadi risiko lama dan risiko baru juga harus kita antisipasi.
industri ekonomi syariah ya, tinggal dari konven dan mungkin manfaat bagi manusia sudah semakin menurun. Sinergi, kolaborasi dan koordinasi ini kunci. Dan itulah pandemi yang membuat manusia sekarang lebih akrab ya. Coba teman-teman, coba anak-anakku mahasiswa, pertanyaan Bapak, lebih sering ketemu orang tua sekarang atau sebelum pandemi? Pasti jawabannya sekarang kan? Karena orang tua di rumah. Bapaknya yang selama ini kerja, stay di rumah. Karena pandemi. Kantornya work from home. Nah, sering ketemu anak-anaknya. Nah, gitu kan. Dan segala macam lah. Artinya jadi itu kedekatan jadi lebih. Jadi kolaborasi, sinergi gitu kan, koordinasi jadi lebih ketat sekarang, lebih bagus sekarang antara otoritas ya, dengan ulama juga, dengan masyarakat juga, jadi lebih kuat sekarang. Itu kunci untuk ke depan. Perluasan cakupan pengembangan ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah juga jangan hanya bank syariah sekarang. Kita sudah perluas ekonomi halal. Kita bilang. Bahkan kita juga sudah bukan ekonomi halal lagi, kita perluas lagi. Namanya Islamic lifestyle, teman-teman. Kalau dengar Islamic lifestyle, jadi gaya hidup Islam. Gaya hidup Islam kan tidak selalu makanan halal kan? Makanan salah satunya. Tapi kalau gaya hidup Islam, sholat ke masjid, gaya hidup Islam itu. Kemudian membuat interaksi sosial dengan teman-teman dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ngaji bareng misalnya, ya kan, qolaqoh bareng misalnya, itu kan di luar ekonomi, ya kan. Jadi Islamic lifestyle, jadi gaya hidup Islam, gaya hidup loh, hidup. Jadi tidak selalu ekonomi sosial, gaya hidup manusia itu kita slogan sekarang Islamic lifestyle, gaya hidup manusia Indonesia yang Islami. Nah, jadi tidak hanya ekonomi saja. Itu yang kita tekankan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof, materinya tadi kalau bisa sedikit saya padetin ya. Itu berarti dimulai dari sistem keuangan syariah ini mungkin lebih tahan ya imunitasnya, mungkin kalau misalnya disamakan dengan manusia itu imunitasnya lebih sedikit cenderung lebih kuat dibandingkan keuangan yang konven. Nah, tapi walaupun lebih kuat, bukan berarti tidak terkena dampak juga oleh pandemi ini, tidak terkena dampak oleh krisis yang saat ini. Masih ada risiko-risiko, kemudian tantangan-tantangan, baik itu tantangan klasik seperti pola pikir ya, masih pola pikir yang masih tentang keuangan itu masih ya kulitnya saja gitu. Kemudian juga tantangan yang baru karena efek dari pandemi itu sendiri, gitu kan. Nah, mungkin itu tentang kita perlu sebagai, apalagi kita di kalangan akademisi itu harus mampu untuk berimprovisasi terhadap kondisi-kondisi saat ini agar kita bisa juga bangkit dari krisis-krisis ekonomi yang saat ini sedang terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, banyak sebenarnya yang bisa disimpulkan tadi Prof tentang materi kita hari ini. Di sini kita juga nanti ada memberikan sesi tanya jawab mungkin bagi teman-teman audiens yang ingin menanyakan tentang materi hari ini. Mungkin langsung boleh Prof langsung dipersilakan untuk audiens kita. Boleh, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan mau diskusi. Iya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa Ekos ya silakan untuk dipertanyakan. Ini merupakan kesempatan yang baik loh untuk bertanya langsung kepada pakarnya yang langsung mendapatkan datanya langsung dari tangan pertama nih, gitu kan. Jadi di sini silakan teman-teman yang juga dari teman-teman S3 dari UIN Medan silakan kalau mau bertanya dipersilakan. Bisa gunakan fitur raise hand di line Zoom ini. Di chat juga ada ya ini. Dari Fatur Rezeki Mubarak ini Prof. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mengapa rasanya industri syariah di Indonesia masih eksklusif, serta khusus di masyarakat dan belum inklusif seperti halnya konvensional? Apakah karena indeks literasi dan indeks inklusi keuangan syariah yang rendah? Nah, mungkin itu dari Fatur Rezeki Mubarak. Mungkin nggak apa-apa langsung dijawab aja, Ya, menunggu baik. pertanyaan berikutnya.
Baik, nah, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu memang pertanyaan umum, banyak yang apa namanya? Halo, saya yang kehilangan sinyal atau gimana ya? Saya jelas dengar suara Mbak Rahmi. Suara saya jelas nggak, teman-teman? Sekarang jelas, Prof. Jelas ya, alhamdulillah. Jadi kalau dibilang kenapa kok penduduk Muslim terbesar, ya, tapi kok keuangan syariahnya tidak sebesar di konvensional, itu banyak faktor, ya, banyak faktor. Pertama memang dan yang paling utama tentu kepada manusia, karena yang menjalankan ekonomi itu kan manusia, kan. Jadi manusia itu harus percaya dan dia harus terlibat dalam ekonomi keuangan syariah. Tidak hanya tahu, tapi terlibat. Contoh, tidak hanya tahu bank syariah, tapi juga punya rekening di bank syariah. Contoh, tidak hanya tahu koperasi syariah, tapi sudah terlibat dalam kegiatan koperasi syariah. Tidak hanya tahu saham syariah atau sukuk, tapi juga ikut di dalam transaksi, ikut investasi, dan ikut macam-macam. Nah, jadi semua kegiatannya itu tidak hanya tahu zakat, tapi juga sudah berzakat. Nah, segala macam. Jadi paham dan terlibat aktif. Yang banyak terjadi paham tapi nggak terlibat aktif. Itu grade kedua, nggak paham dan malah nggak aktif. Wah, itu lebih parah. Udah nggak paham, nggak aktif lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat ini contoh-contoh negara, kita bukan berarti negara kita kalah, nggak ada sama sekali. Kita melihat aja dengan negara lain. Yang membuat juga mereka bisa membesarkan ekonomi syariahnya adalah kebijakan top down. Jadi pengaruh otoritas itu dominan. Contohnya tadi Malaysia, dia menetapkan semua APBN-nya di bank syariah. Nggak boleh ada dana APBN Malaysia yang dikelola oleh bank konven. Itu ketetapan pemerintah. Apakah di Indonesia nggak bisa? Nah, silahkan aja bilang. Apa namanya, kita sampaikan aspirasi ini ya kepada pemegang kebijakan, ya, pemerintah atau pemangku kebijakan, ya. Tapi pastinya pertanyaannya akan kembali ke kita. Boleh kalau misalnya mau seperti Malaysia, misalnya dana pemerintah dikelola oleh bank syariah semua. Pertanyaan pemerintah nanti bank syariahnya siap nggak? Nah, pertanyaan ke bank syariah lagi, pada siap nggak? Nah, infrastrukturnya, pengelolaan dananya, mitigasi risikonya, SDM-nya, dan segala macam. Karena yang akan dikelola nanti ribuan triliun. APBN itu kan ribuan triliun. APBN GDP kita kan 1 triliun dolar, ya kan? APBN kita itu mungkin sekitar 7.000, 8.000 triliun. Itu bukan uang kecil itu. Dikelola bank syariah semua. Nah, sekarang kita harus ngobrol dengan teman-teman bank syariah. Kira-kira siap tak? Nah, itu juga beberapa tantangan-tantangan. Jadi kemudian peran dari ulama juga harus. Jadi banyak ulama-ulama yang sangat didengar oleh umat. Kalau ulama-ulama yang karismatik ini juga ikut sama-sama dengan semuanya gitu kan mendakwahi ekonomi Islam, insya Allah juga akan lebih cepat. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau misalnya saya dibandingkan dengan negara lain, Indonesia, saya sangat yakin Indonesia itu di atas negara lain keuangan syariah. Ya, kita jangan, Indonesia itu masyarakatnya selalu rendah hati, benar. Kita tuh rendah hati orangnya dengan negara lain. Kita belajar, kita masih mengembangkan. Padahal orang lain kagum-kagum dengan Indonesia. Nah, apa kagumnya? Apa kagumnya? Pertama, justru bank syariah di Indonesia ya yang tidak menggunakan akad-akad ya yang di negara lain itu debatable. Negara lain itu kontroversial akad. Di Indonesia nggak boleh. Dewan Syariah Nasional ketat mengawasi akad-akad di perbankan syariah dan keuangan syariah secara umum ketat dijaga kemurnian. Kemudian di Indonesia lah banyak peran perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah menolong sektoril UKM ya. Coba cek di negara Eropa, ada nggak UKM mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan Islam? Tanya aja. Coba cek di Malaysia, di negara lain. Bandingkan dengan Indonesia ya. Indonesia lembaga keuangan syariahnya itu dominan sekali membiayai sektoril. Jadi rahmatan lil alaminnya, maslahah mursalahnya lebih tinggi mana? Nah, kalau kita bandingkan begitu kan,
Lebih tinggi mana? Nah, kemudian yang lain, nah ini semuanya fakta-fakta insya Allah ya. Saya pernah waktu itu juga berkunjung ke Dubai. Datang dinas ke Dubai, kemudian rapat. Saya yang rapat, bukan dengan orang. Saya rapat dengan pengelola sukuk ya, perusahaan investasi di Dubai. Rapat dengan mereka. Kita tanya, Anda invest di mana? Oh, kita invest di sukuk, Pak. Sukuk di mana? Sukuk di seluruh dunia. Di Malaysia, di Dubai, kita invest semua. Terus kita tanya, dari semua sukuk yang Anda investasikan itu, yang paling Anda cari-cari, primadonanya sukuk mana sih? Your sukuk. Coba bayangkan. Primadona mereka adalah sukuknya Indonesia. What? Indonesian sukuk? Yes. Your sukuk katanya. Yang mana? Katanya gitu. Your government sukuk. Jadi sukuk pemerintah Indonesia itu adalah primadona bagi mereka. Kenapa? Kenapa kok jadi primadona sukuknya pemerintah Indonesia? Pertama, sukuk pemerintah Indonesia adalah satu-satunya sukuk di dunia yang diterbitkan oleh pemerintah. Catat itu tuh. Satu-satunya sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah ya, di dunia. Itu kata mereka tadi. Mereka tadi di Dubai loh, bukan main-main. Ya. Bukan di Bekasi, bukan di Bogor. Orang pelaku di Dubai mereka bilang. Nah, loh bukannya di Dubai ada? Gitu tanya. Don't you have sukuk in Dubai? Yes, but that is not government sukuk. It's local government sukuk. Jadi sukuknya pemerintah Dubai. Bukan sukuknya Uni Emirat Arab, bukan. Sukuknya pemerintah Sarjah. Jadi kayak di kita mungkin sukuknya Pemda DKI, sukuknya pemerintah Jawa Barat, gitu. Bukan sukuk pemerintah Indonesia. Nah, makanya mereka sangat ngincer sukuknya pemerintah Indonesia. Nah, yang berikutnya lagi yang membuat kita tercengang-cengang adalah bagaimana ketika saya tanya dengan pelaku keuangan syariah di Dubai ya. Nah, itu tadi karena saya rapat dengan mereka. Gimana Anda meyakinkan bahwa sukuk yang Anda investasi itu sesuai syariah? Oh, kita ada penasehat syariah. Hah? Penasehat syariah? Bukannya ada dewan syariah? Enggak punya. Enggak punya dewan syariah? Enggak. Terus dengan siapa? Ada individu, ada orang yang ahli syariah. Siapa orang? Coba, dia mengandalkan konsultan keuangan syariah ya untuk menetapkan bahwa sukuk ini sesuai syariah. Langsung saya bilang, in Indonesia we have National Sharia Board. Kita ada Dewan Syariah Nasional. Apa yang dia bilang? To be honest, sir. Terus terang, Pak, we need to follow you. Kami harus ikut Indonesia, Pak. Justru Indonesia role model. Kami harusnya itu ikut Indonesia. Coba. Nah, terus kita rendah hati aja. Alhamdulillah. Kita bilang. Mereka tuh udah kagum-kagum sama Indonesia. Jadi insya Allah ke depan kita jangan rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Itu pesan. Kita sangat-sangat dikagumi negara lain untuk keuangan syariah. Jadi kita harus semangat. Lanjut, ada lagi? Ya. Ini dari Ibu Atut Fida. Pertanyaannya, di dalam kondisi pandemi saat ini, kondisi ini memperbebankan menghadapi 3 risiko besar, yakni kredit macet, risiko... Kok suaranya kecil, Mbak Rahmi? Suaranya kecil. Oh iya. Halo? Ya. Sudah terdengar jelas? Udah agak lebih keras sekarang. Oh iya. Tadi dari Ibu Atut, di dalam kondisi pandemi saat ini, kondisi ini membuat perbankan menghadapi 3 risiko besar, kredit macet, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Kira-kira mitigasi apa ya, Prof, yang banyak dilakukan oleh perbankan syariah di dunia untuk mengatasi risiko-risiko tadi? Oh iya. Pertama, yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, mereka mempertahankan kepercayaan pelaku pasar. Istilahnya itu market confidence. Bagaimana memberikan kepercayaan pelaku pasar? Ya. Pertama, mereka jaga likuiditas di pasar. Likuiditas artinya peredaran investasi. Ya. Jangan sampai uangnya turun drastis, jangan sampai likuiditas itu meningkat secara tak terkendali. Jadi dijaga kepercayaan pelaku pasar.
Kemudian yang kedua ada sinergi kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan perbankan. Ini kalau di Indonesia BI, OJK, Kemenq. Sekarang bersinergi. Jadi tidak ada satu kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan otoritas lainnya. Ini membuat juga pelaku pasar itu lebih yakin, lebih percaya diri, dan tidak akan terjadi rush. Rush itu artinya penarikan besar-besaran, ya, atau kepercayaan orang kepada pasar keuangan jadi menurun, gitu ya. Orang pada tidak mau invest lagi, orang pada jual sukuk semua, nggak terjadi, insya Allah. Kemudian kita juga yang berikutnya itu menjaga indikator ekonomi makro. Inflasi dijaga. Jadi kita lihat pada saat pandemi ini inflasi rendah. Inflasi rendah. Sekitar sekarang mungkin insya Allah kita masih bisa menjaga 3 sampai 3,5% tahun ini. Jadi rendah sekali inflasi. Jadi kalau inflasi itu rendah, orang lebih yakin terhadap kondisi makro. Kemudian nilai tukar tidak bergejolak. Kemudian banyak indikator-indikator ekonomi kecuali pertumbuhan ekonomi, ya. Memang masih pertumbuhan ekonomi sudah mendekati positif, tapi nanti kita lihat karena Indonesia kena gelombang kedua lagi nih, nauzubillah min dzalik. Kita lihat mudah-mudahan bisa recover nih ekonomi. Nah, itu beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah global, pemerintah Indonesia sama mereka. Berarti poin intinya tetap sinergi, kolaborasi, dan koordinasi tadi ya, Pak? Iya, actionnya ya, action. Kemudian ini dari mahasiswa kita nih Pak, dari ekonomi syariah UMM. Iya. Ada Julian Raka di sini bertanya. Nah, dia menanyakan bagaimana pandangan Bapak sendiri ini mengenai pengurangan bunga kredit kendaraan di Indonesia. Nah, baru kan awal tahun ini ada ya pengurangan bunga kredit kendaraan, kemudian juga kemarin ada penghilangan PPNBM ya. Iya, adakah solusi lain dari syariah untuk meningkatkan pendapatan negara? Oh, apa tadi? Solusi syariah karena apa tadi? Pengurangan PPN? Lebih ke ini, pengurangan PPN kan ya? Nggak ada PPN? Pengurangan bunga kredit. Oh, bunga kredit. Iya. Jadi memang tadi ini juga sama, global juga sama tadi kan, menurunkan suku bunga bahkan sampai negatif tadi kan. Jadi ini sebenarnya kenapa kebijakan ini diambil? Karena pemerintah dan otoritas pertama ingin menaikkan sektor real, ingin supaya kegiatan ekonomi itu tetap jalan, ya. Kalau di konven dibilang suku bunga, kalau di syariah tentu margin pembiayaan, ya itu diturunkan semua supaya pembiayaan itu tetap ngalir ke sektor real. Kenapa? Karena tadi kalau sektor real itu tumbuh, ya kan, kegiatan ekonomi itu kan jalan. Kegiatan terlepas dari dia pertemuan fisik atau enggak ya, kan bisa ada delivery online kan ada kan. Nah, jadi kalau ekonomi tumbuh, orang tetap kerja. Orang nggak ada yang di PHK, permintaan ekonomi masih ada, orang masih bisa hidup. Nah, itu sebenarnya niat pemerintah Indonesia dan seluruh dunia itu sama. Jadi tadi supaya suku bunga diturunkan, margin pembiayaan diturunkan yang syariah supaya ekonomi bergerak, itu kan. Nanti itu akan mendorong PDB, ya, pertumbuhan domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi itu untuk tetap tumbuh. Di samping inflasi kita lihat kan memang masih cukup rendah, ya. Cukup rendah, jadi nggak masalah kalau pembiayaan itu tetap didorong. Ada lagi? Ya. Untuk teman-teman audiens sekalian, ada yang kira-kira mau langsung berinteraksi dengan beliau? Ini kan tadi dari kolom chat. Boleh, silakan. Ayo, silakan. Langsung aja di-unmute dan langsung tanya ke beliau. Mumpung masih ada kesempatan ya, Prof ya? Boleh, insya Allah. Terima kasih sudah dijawab pertanyaan saya. Ya, masih ada? Kayaknya udah tidak ada lagi. Gak apa-apa, kalau nanti masih ada yang mau tanya boleh email, nanti boleh ya, atau WA juga boleh, silakan. Nggak harus di event ini nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini juga ada permintaan dari para peserta tadi, Prof, untuk boleh nggak ya kira-kira PPT-nya tadi, materinya tadi? Udah saya share.
Di share screen teman-teman, apa di chat, di chatnya sudah di ini tadi. Untuk teman-teman audiens sekalian, silakan untuk absen ada di kolom chat ya untuk link absennya, karena nanti untuk absensi ini untuk membuat sertifikat virtualnya gitu. Jadi demi kebutuhan sertifikat virtual nanti silahkan diisi absensinya teman-teman. Jangan nama singkat, jangan nama panggilan gitu ya. Silakan nama panjangan, nama lengkapnya untuk demi kepentingan sertifikat virtual tadi gitu teman-teman. Ini ada yang nanya juga nih, mengapa organisasi Muhammadiyah tidak menjadi model dalam pengembangan struktur ekonomi syariah? Ada kan ya? Iya. Sebenarnya secara nasional sekarang ya, kita libatkan semua elemen, semua organ, ya, semua pelaku ekonomi syariah. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Azhar, semua. Karena kita bahkan bukan cuma organisasi Islam yang familiar ya bagi masyarakat. Pesantren-pesantren pun kita sudah menjalin kerjasama dengan lebih dari 30.000 pesantren. Itu coba. Itu yang di Jawa itu. Kita sekarang sudah, kita itu artinya Indonesia ya, pelaku keuangan syariah ya. Kita itu artinya pelaku keuangan syariah, kementerian ya, perbankan. Kita sudah ekspansi, udah masuk ke Sulawesi, udah masuk ke Sumatera ya. Karena kita tadi melihat ekonomi syariah ini ternyata tidak hanya dijalankan oleh bank. Ekonomi syariah bukan bank syariah. Pesantren itu pun pelaku ekonomi syariah, jangan salah. Pesantren itu kan melakukan kegiatan ekonomi. Mereka ada sumber ekonominya itu, kan? Di samping pendidikan agama yang diajarkan. Pesantren itu kan sangat independen, sangat berkontribusi juga bagi ekonomi syariah. Jadi contohnya apa? Kita sudah buat virtual market. Jadi pesantren itu nanti kalau punya produk bisa dijual melalui platform digital. Oh, gitu tuh. Kemudian ada mekanisme yang kedua tuh pembinaan pesantren. Ada pesantren yang jadi mentor. Kemudian macam-macam itu. Jadi termasuk juga itu bersama-sama dengan Muhammadiyah, bareng dengan Nahdlatul Ulama, bareng dengan semua organisasi itu ya, kemasyarakatan maupun organisasi yang terkait dengan yang Islam. Ya. Tapi tentu yang legal ya, yang resmi, bukan yang nanti dilarang pemerintah, nggak ikut. So, ada yang tanya tuh? Iya, itu dari Usamah itu juga mahasiswa ekonomi syariah UMM dari luar negeri, dari Malaysia, Prof. Oh, silakan. Silakan Di sini dong. Sama dong lagi di sini. Ya, silakan Usamah. Mana orangnya? Udah saya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Prof? Alhamdulillah sehat. Wah, ini logatnya Malaysia. Oh, Pak Prof sekarang di Indonesia ya? Di Jakarta, di Jakarta, Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur. Macam mana di Kuala Lumpur? Kuala Lumpur ya, macam itulah lockdown. Saya masih sangkut di Malang. Oh, Malang, Masya Allah. Karena tak boleh balik kan, lockdown, airport. Ya, insya Allah kita boleh jumpa nanti, insya Allah. Insya Allah. Jumpa KL atau jumpa Indonesia nanti, insya Allah. Okay. Langsung ke pertanyaan ya. Boleh, silakan. Okey. Saya ingin bertanyakan dalam sektor pertanian di bahagian kewangan syariah. Yang kita ketahui di kewangan syariah itu telah menjelaskan beberapa produk yang mana mudarabah, musyarakah, syirkah, ijarah. Namun di lapangan tempat saya melakukan program kerja untuk riset, ternyata bank konven itu lebih aktif daripada bank kewangan syariah sendiri. Iya. Apa yang menyebabkan keterlambatannya kewangan syariah ini di pasaran sektor pertanian ataupun sektor industri? Apakah ada hambatan ataupun
gap yang menyebabkan keuangan syariah ini tidak bisa bergerak dengan maksimal? Oh, oke, bagus tuh. Very good question. Ya. Pertama, keterbatasan human resource. Ya. Jadi apa namanya itu pelaku perbankan ya, Islamic banker kalau kita bisa bilang ya, orang-orang bank syariah ini mereka itu they tend to be very common with commercial transaction, dengan transaksi komersial tapi bukan yang agriculture atau forestry atau hal-hal yang sifatnya tadi itu. Jadi kenapa mereka sudah terbiasa dengan begitu? Karena sistemnya memang sudah terbangun untuk pembiayaan yang sifatnya kepada retail, kepada UKM, gitu ya. Tapi kalau pembiayaan yang sifatnya kepada pertanian, perkebunan, kehutanan, itu mereka belum terbiasa. Ya. Kemudian sistemnya juga belum terbangun. Dan yang ketiga risikonya ternyata. Kenapa? Karena kan setiap pembiayaan itu kan ada risiko, ya kan? Misalnya apalagi kalau pertanian itu kan kalau misalnya idealnya kan menggunakan muzaroah ya, atau musakoh gitu ya, bukan mudorobah atau musyarakah. Musakoh, muzaroah itu kan akad untuk pertanian. Nah, pertanian risiko gagal panen, risiko banjir, ya, risiko tanah longsor. Kalau di Jawa ada risiko apa namanya itu lumpur. Jadi sawah-sawah banyak tergenang, nah sehingga gagal panen. Nah itu akan menyebabkan pembiayaan default. Nah itu juga mereka mikir ke sana, risikonya tinggi katanya. Nah pertimbangan lainnya, dana-dana simpanan di perbankan syariah itu kan ada cost of fund, ya. Ada cost of fund, artinya dia harus membayar sejumlah imbalan tertentu bagi hasil di sisi simpanan. Kalau sisi pembiayaannya risikonya tinggi, maka dia akan terjadi negatif spread. Ya. Jadi penerimaan dengan pengeluarannya itu negatif. Dana, misalnya dari pembiayaan pertanian, perkebunan, dan seterusnya, itu tidak berimbang, ya, karena risikonya tinggi. Nah, bank syariah tentu nggak mau juga ke arah itu. Nah itu, tapi bukan berarti selama-lamanya pertanian nggak akan ada. Kita sebenarnya penggiat ekonomi syariah sudah memberikan banyak usulan ke pemerintah. Ini sekaligus ada yang mau bertanya nih, tadi ada yang bertanya tuh, topik apa untuk perbankan syariah ya? Topik penelitian apa yang bisa membangun perbankan syariah lebih baik? Nah, kalau ingin tanya topik, coba bikin penelitian ya. Bagaimana membangun atau merancang suatu model Islamic Agriculture Bank. Coba buat. Sudah ada belum di Indonesia? Belum ada. Wah, penelitian itu tuh. Cakep itu. Islamic Agriculture Bank misalnya. Jadi atau bank untuk perkebunan, bank syariah untuk pertanian, bank syariah untuk kehutanan, pokoknya hal-hal yang sifatnya green. Nah, gitu. Nah, itu belum ada. Jadi kita sudah menyampaikan beberapa usulan dari MES, dari IAEI, sudah menyampaikan beberapa pertimbangan supaya ada. Kalau itu tidak ada, memang agak susah pembiayaan ke pertanian, kehutanan, dan seterusnya. Silahkan, ini siapa nih yang mau bertanya? Ini Fajar Akbar Harahap. Terakhir, mohon maaf terakhir karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi ini penanya terakhir, silakan kepada Itu lagi dong Bu. Ya, Assalamualaikum Prof. Rifki Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas Pak. Ya, mau nanya ini sih Pak, minta apa namanya pendapat Prof. Apa namanya tadi kan ada nyinggung perbankan ya, masalah perbankan ya. Nah, kita tahu sendiri kan perbankan di Indonesia ini, perbankan syariah kan kemarin baru di merger kan ya. Iya. Nah, itu gimana tanggapan Prof. Rifki Ismail ini? Bukankah itu malah ini ya, malah kalau saya pribadi sih itu kurang efektif sih, kurang baik karena itu apa ya, kurang
kalau di merger itu kan jadi malah lebih berkurang ininya apa namanya bank-banknya, malah nanti ke desa-desa itu tidak banyak itu yang masuk gitu loh, malah ke kotanya nanti loh, apa bagian kotanya nanti malah yang ini apa namanya apa ya yang dapat lah pasarnya gitu loh. Nah itu aja sih tanggapannya Prof, bagaimana ya? Makasih. Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab aja ya, Bu Rahmi ya. Iya Pak, silakan. Ya, jadi setelah ada merger, tentu terbalik ya. Pertama, manfaat dari merger apa? Ya, manfaat dari merger. Pertama, akan terjadi penggabungan 3 kekuatan bank syariah. Ya. Kekuatan apa? Kekuatan keuangan, kekuatan nasabah, kekuatan jaringan, ya, kekuatan kepercayaan. Karena masing-masing nasabah sudah percaya dengan bank syariah masing-masing. Sekarang bergabung jadi satu. Ya. Kemudian manfaat yang kedua itu menjadi ikon. Jadi simbol. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dignity, marwah, kalau bahasa Arab apa ini kan marwah, kebanggaan, gitu kan. Kebanggaan siapa ya? Masyarakat Islam Indonesia. Ternyata bank syariah ada yang besar loh. Wah, gitu. Enggak kecil-kecilan dulu, bank syariah kecil-kecil. Nah, ada juga yang mengkritik seperti itu. Sekarang ada yang besar nih. Nah, jadi ada kebanggaan nih, kita mau menjadikan dia sebagai simbol bank syariah di global. Oh, ternyata di global ada loh bank syariah hanya Indonesia yang masuk di dalam ranking top global. Nah, kemudian tapi memang tidak ada sesuatu yang tidak ada tantangannya. Itu pasti ada ya. Penggabungan tidak ada masalah, enggak mungkin. Pasti ada tantangannya ya, challenge-nya pasti ada. Masalahnya ya pasti ada. Jadi apa misalnya contohnya? Pertama penggabungan. Oh, Pak Erwin ada juga nih. Oh, ini Pak Erwin bisa cerita nih. Ya, penggabungan sistem, ya, sistem 3 bank syariah bergabung jadi satu. Itu harus ada sinkronisasi IT. Ya. Kemudian yang kedua tentu akan penggabungan 3 bisnis model, ya kan? Masing-masing 3 bank syariah itu punya bisnis model yang lain-lain. Harus ada sinkronisasi. Nah, itu tantangan-tantangan yang tersendiri sebenarnya ya. Nah, tapi memang terlepas dari itu, kita harus lihat sisi positifnya. Kalau misalnya tidak ke jaringan ke daerah, enggak, sekarang di zaman digital. Zaman digital sudah lebih mudah bisa berekspansi ke daerah. Cuma mungkin tantangan yang berikutnya juga, kalau dalam sejarah, ini kita bicara sejarah ya, kita bukan bicara bank syariah Indonesia loh. Dalam sejarah perbankan di Indonesia, ya, saya ulang lagi, dalam sejarah perbankan di Indonesia, bank yang baru lahir itu biasanya inefisien dulu. Artinya karena dia tahap penyesuaian, dia masih cost-nya masih tinggi, dia masih setting sistem, masih setting brand, gitu ya, image dan segala macam, sehingga dia belum settle. Nah, itu terjadi umum di Indonesia. Jadi kalau ibarat bayi, namanya bayi baru lahir, masa kita suruh lari? Ya, namanya bayi baru lahir kok mau suruh lari ya? Enggak lah, dia baru lahir kan gitu. Jadi di bank di Indonesia selalu gitu. Anda lihat dari mana indikatornya? Lihat BOPO-nya. Saya ngomong berdasarkan data, ya, biaya operasi per pendapatan operasi. Ketika bank itu baru muncul, lihat itu dalam sejarah Indonesia. Ya karena wajar, bank itu baru muncul, baru lahir, tentu dia lagi starting point. Ya, tentu biayanya masih tinggi, masih sinergi, masih harmonisasi, masih setting system dan segala macam, masih rekrut orang, masih rasionalisasi pegawai dan segala macam. Tapi lihat nanti paling tidak 2-3 tahun ke depan. Nah, itu coba lihat. Lebih cepat speednya. Saya insya Allah yakin. Bank Syariah Indonesia ini 2-3 tahun ke depan itu kecepatannya melebihi kecepatan bank masing-masing tadi. Nanti kita lihat insya Allah. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Mungkin itu ya, Bu Rahmi ya. Prof, izin Prof. Oh, silakan. Pak Erwin. Ya, gini Prof. Saya melihat dari sisi kacamata, kita kan negara agraris sebenarnya. Cuman kalau dilihat dari konteksnya, kita sekarang udah ibaratnya sudah jauh dari pendiri-pendiri bangsa dulu, niatnya kita swasembada pangan, beras. Ada kemarin pemikiran kita di Riau, kenapa ada satu bank syariah yang masuk ke sektor yang notabene menjadi hajat hidup orang banyak,
Jadi amanat undang-undang bahwa pasal 33 itu bumi, air, semuanya dikuasai negara, dan memang ini. Kemudian bank swasta syariah ini kita harapkan nanti bisa masuk ke sektor pertanian. Ya. Jadi kita bisa bisa swasembada pangan gitu. Ada nggak memang ibaratnya dari Bank Indonesia ya, sebagai otoritas apa kita ini kan membuat kebijakan bahwa bank-bank syariah itu didorong, satu bank syariah, mungkin satu contoh, entah kalau dulu kan bank Susila Bakti jadi BSM gitu kan, ada bank, sekarang ini mungkin ada satu bank syariah, bisa kita dorong untuk bantu sektor pertanian. Jadi nanti secara base-nya kita punya kekuatan dari sisi ketahanan pangan dari bank syariah ini yang mensupportnya. Ada nggak gitu dari kebijakan dari Bank Indonesia, Pak? Ya, baik. Wah, bagus itu, Pak. Bagus sekali itu, Pak. Concern. Jadi, pertama, tadi, kalau bank spesifik untuk pertanian atau kehutanan atau perkebunan dan sejenisnya itu ya, di negara lain sudah ada. Ada. Contohnya di mana? Di Thailand. Sudah ada. Jadi, kalau misalnya kita ingin benchmark, kita bisa cek ke Thailand. Ya. Nah, kalau di Indonesia, terakhir ini memang nggak ada. Kalau di zaman dulu mungkin ada, mungkin kalau misalnya dibilang itu untuk pertanian, mungkin ada seperti Bank Bumi Daya yang spesial untuk sektor ekonomi tertentu. Bank Agro, Pak ya? Agro ada untuk sektor ekonomi perkebunan. Tapi perkebunan. Ya. Kalau memang tadi, apakah ada kebijakan BI untuk misalnya mendorong adanya bank spesifik untuk sektor tadi perkebunan, itu nggak ada karena BI bukan otoritas bank. Justru OJK yang punya kewenangan dan punya mandat untuk di sektor perbankan. Ya. Kalau misalnya kita ingin tadi menginisiasi itu di level S3, wah itu akan revolusioner, Pak. Kalau bikin disertasi tentang itu benar. Revolusi arti positif ya. Revolusi perbankan syariah akan lahir bank syariah di Indonesia yang spesial untuk pembiayaan pertanian. Saya justru menantang teman-teman yang di level S3 untuk bikin penelitian itu. Secara pengamatan awal, bank syariah yang khusus pertanian tadi itu, pertama simpanannya, ya, karakter simpanannya memang karakter simpanan yang sesuai dengan pembiayaan pertanian. Maksudnya apa? Nggak ada simpanan yang jatuh tempo dalam waktu singkat, sesuai dengan musim tanam misalnya. Kemudian yang kedua, karakter dananya memang karakter dana yang sesuai untuk tadi tenor ya, tenor. Kemudian yang kedua, karakter dananya memang untuk pembiayaan pertanian. Jadi misalnya simpanan atau salam, ada nggak? Deposito sekarang kan depositonya mudharabah atau wadiah. Nah, kita buat deposito akadnya salam. Oh, kenapa salam? Karena deposito ini untuk pembiayaan pertanian. Wah, match dia jadinya. Itu perlu ikhtiar, perlu penelitian yang spesifik, yang detail. Kemudian yang kedua, mitigasi risikonya. Tadi kalau pertanian, kehutanan dan seterusnya itu risiko gagal panen, risiko alam, risiko bencana. Risiko alam itu misalnya kekeringan, ya, dan seterusnya. Risiko hama, ya, risiko hama macam-macam. Dan itu berbagai macam risiko. Termasuk juga risiko dari dalam bumi, ya, tadi itu lumpur dan segala macam. Tanah longsor dan segala macam, itu risiko-risiko yang punya potensi menggagalkan pertanian. Ini nanti akibatnya gimana caranya? Harus ada penjaminan. Penjaminan gimana? Penjaminan kredit. Melalui apa? Asuransi syariah. Ada nggak asuransi syariah untuk pertanian? Kita buat juga. Kalau nggak ada. Jadi harus satu paket. Bahkan kalau mau spesifik, mungkin bank syariah itu tidak mengeluarkan simpanan. Mungkin dia melalui penerbitan sukuk. Jadi bank syariah itu menerbitkan sukuk. Jadi sukuk itu sukuk pertanian. Sukuk itu tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Bisa dijual, pindah tangan. Tapi kalau dicairkan dia belum jatuh tempo, nggak bisa gimana bisa dicairkan. Gitu kan? Nah, jadi ada sukuk spesial untuk pertanian, perkebunan dan seterusnya. Itu akan lebih mengamankan sisi likuiditas dan risiko rasio keuangan dari bank syariah. Nah, itu beberapa pandangan-pandangan awal yang bisa membuat ini realisasi itu, Pak. Dibantu untuk mewujudkannya, Bro. Siap, itu insya Allah, Pak. Itu kontribusinya untuk umat itu, Pak, luar biasa, benar. Iya, betul. Itu benar-benar negara lain akan semakin kagum sama Indonesia. Nah, kalau saya lihat gini dia, Prof. Dia Indonesia ini inovasinya banyak, kemudian
kita itu memang bottom up. Kalau negara lain Indonesia kan top down ya. Top down, iya betul. Itu. Jadi saya lihat, wah ini luar biasa ini. Momentum sebenarnya Indonesia. Momentum, iya. Bismillah. Dibantu doa dan supportnya ya Prof. Insya Allah. Silakan nanti kita diskusi Pak. Secara spesifik boleh, Insya Allah. Makasih. Baik. Makasih Bu Rahmi, mungkin itu ya. Iya. Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman audiens semua yang sudah bertanya. Diskusinya cukup padat, cukup menambah wawasan bagi kita semua. Intinya sebenarnya saya ulangi lagi, sinergi kolaborasi dan koordinasi tadi tidak hanya dari setiap pihak, seperti dari OJK, kemudian BI dan pelaku pasar ya, bukan hanya itu, tapi juga sinergi kolaborasi dan koordinasi antara ilmu, kemampuan dan kemauan dari kita semua selaku akademisi ekonomi Islam. Nah, kemudian jangan sampai kita membuat second choice ya untuk ekonomi syariah ini. Jadi seperti kita mengikuti kita belajar, tapi kita tetap mengikuti arus konvensional atau kapitalis saat ini. Gitu ya. Jadi kita harus tetap menjadi praktisi langsung, tidak hanya berupa paham, tapi juga menjadi praktisi langsung di dalamnya. Jadi yang penting paham dan jadi praktisi untuk menghilangkan rasa takut kita dari resiko penanganan keuangan saat ini, terutama dalam keuangan syariah. Mungkin itu aja diskusi dan sharing-sharing ilmu dari Bapak Rifki Ismail, PhD yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman audiens yang sudah berkenan hadir sampai hari ini, sampai saat ini. Saya kembalikan kepada Bapak Novi selaku Master of Ceremony. Ya, terima kasih Bu Rahmi dan Pak Rifki Ismail. Selanjutnya kita akan tutup acara, tapi sebelumnya ada informasi dari panitia. Mohon absensi diisi seperti ada di chat itu. Kami beri waktu 10 menit, setelah itu absensi akan ditutup. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil, makasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Rifki. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas lagi. Ya, Pak. Jangan lupa di absen dulu ya teman-teman. Absennya sesuai namanya nama lengkap. Dan jangan nama panggilan, apalagi sekalian. Nama julukan ya. Jangan. Di mana apanya tadi absennya Bu? Di mana absennya Pak? Di kolom chat. Di kolom chat ada. Untuk materi, yang ada sini Google Drive-nya absensi bisa di-share gitu ya. Oh iya. Tolong Pak. Tidak berdaya. Keserakahan dan kejahatan manusia, dia menjadi besar. Lalu giliran menyerang manusia. Oke, film hari ini sampai di sini. Kalau suka tekan like. Apa langsung di ini ya? Sudah di-share lagi. Zoom mana BC? Kolom chat. Hanya bisa bergantung pada anjing pemimpin ini. Ada di kolom chat Bapak Ibu. Ini ya udah masuk nih. Izin absen dulu ya. Ya silakan. Ya, Pak, silakan. Monggo Pak. Luar biasa nih. Alhamdulillah. Luar biasa. Barakallah. Terima kasih. Senang bisa dibuat kayak gini lagi Pak. Amin. Mudah-mudahan Pak. Ini kajian seri ya, berseri. Tiap minggu ada. Kajian rutin setiap hari Kamis. Oh, alhamdulillah. Yes. Boleh nanti diundang lah Pak. Baik, Pak. Kita praktisi akademi entrepreneur juga kebetulan Pak. Oh, nggih, Pak. Dari mana ya, Pak? Saya dari Riau, Pak. Oh, universitas dosen. Apanya di apa, Pak? Di UIN, Pak. Oh, di UIN. Nggih. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Pak. Nggih, Pak.
Sedang ada pengembangan apa di sana, Pak Erwin? Iya. Kalau di Malang sedang ramai pengembangan pariwisata syariah. Senang saya. Kapan nanti ke Malang kalau ada kontennya boleh Pak, nanti di ini Pak. Oke, siap. Ini saya bikin UIN, Bang Muamalah atau Basnas atau mana ya Pak? UIN aja lah ya. UIN aja. UIN Suska. Mantap, sarannya mantap. Barakallah. Alhamdulillah, bermanfaat ya Pak. Saran masukan untuk proyek. Oke, bismillah. Oke, nanti ditutup pula nanti ngabsennya kan? Langsung. Iya, nanti ditutup soalnya. Oke. Mungkin untuk kontak kami ada yang di yang link pendaftaran itu ada nomor kontaknya juga. Di IG juga ada. Udah ngabsen ya Pak? Nggih, siap. Terima kasih nih Pak Fadila Muhammad Falah. Sama-sama Pak Erwin. Mbak Rahmi Amalia. Iya, sama-sama Pak. Itu Falah nama jurnal kami Pak Erwin. Kalau Pak Erwin itu profnya luar biasa. Oh iya. Iya Pak. Itu Falah nama jurnal kami. Kalau Bapak ingin menerbitkan jurnal mungkin bisa ke jurnal kami, jurnal Falah. Ya, sudah cinta 2. Iya, kemarin kami buat itu tuh seminar internasional sama Pak Rifki sama satu dari Malaysia, sama dari Saudi kan. Oh, nggih. Ini tentang moneter. Cuman memang moneter. Kalau kita kan lebih sebenarnya bukan mendunia tapi membumi dulu kan. Iya, betul. Sambil kita support program Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita juga bisa berharap bahwa nanti bank syariah kita yang dia dari daerah atau dimanapun apanya nanti bisa tumbuh kembang kan? Iya. Iya. Gitu. Bismillah. Salam kenal. Cuman di absen tadi nggak ada nomor handphone ya? Nomor kontak. Email aja Pak. Iya, mungkin Mbak Rahmi. Oh, dicatat ya. Dicatat aja ya. Kalau boleh ini nomor kontak saya atau saya buat di kolom chat ya Pak? Iya. Biar saya print screen di chat ini. Sebentar saya chat. Itu nomor saya dan WA juga Pak. Ini Bapak Julfan Saputra, terima kasih buat Ibu M, kajian luar biasa. Moderator Burhan. Iya, terima kasih Bapak Julfan Saputra. Iya, saya dari alma mater saya juga, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang satu saya juga. Ntar Mbak ya di apa dulu ini Mbak Rahmi. Yang 0813 nih Mbak ya. Iya, benar Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Bapak. Ada nanti kapan main ke Jawa, insya Allah. Insya Allah Pak. Karena udah mulai rendah. Di Riau kemarin tuh nomor 2 COVID-nya. Oh, tapi iya, sekarang mudah-mudahan udah turun. Jawa Timur juga masih tinggi Pak. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya Pak. Ya, amin. Barakallah. Kapan ada acara kayak gini diundang lagi ya Mbak? Insya Allah Pak. Nanti Bapak chat aja ke saya beserta namanya. Nanti saya save. Nanti kan kalau misalnya ada webinar atau seminar lagi akan saya post di status saya. Siap. Terima kasih. Izin nanti ini Mbak ya. Iya. Siap Pak. Mantap, OMM mantap. Barakallah. Amin ya Allah. Amin. Wah, ada Pak Ryan Firdaus tuh dari Aceh tuh.
Semangat Pak Erwin. Ya, mantap. Oke, izin dulu. Iya, silakan monggo Bapak. Terima kasih, selamat ya Mbak Rami ya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.